Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang tidak menyadari akan datangnya bahaya bencana alam. Padahal bencana datang acap kali tidak diduga. Kapan dan di mana saja bisa terjadi dengan tidak mengenal negeri, waktu dan tempat. Tiba-tiba muncul begitu saja, menimbulkan kematian, cacat, kehilangan harta benda, tempat tinggal, pengungsian, dan penderitaan lainnya. Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita semua bahwa bencana kadang datang pada saat malam hari, di saat orang tertidur, waktu duha, di saat orang sedang ramai bekerja, siang dan sore hari, di saat orang sedang beristirahat. Intinya, kita tidak boleh lengah dari bencana alam. Ada dua hal yang dapat mempengaruhi musibah bencana alam, baik tsunami, longsor, gempa, maupun banjir dan lainnya. Pertama, siklus alam atau sunatullah. Alam semesta dan segala yang ada di dalamnya hanyalah tunduk, patuh pada aturan yang disebut hukum alam atau sunatullah. Hukum ketetapan itu dibuat dan dikendalikan oleh satu kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan yang meliputi seluruh alam jagat raya yang maha luas, yang mengatur alam jagat itu, mengetahui setiap butir dan titik yang ada di alam semesta ini, yang maha mengetahui segala makhluknya, baik yang keluar masuk ke dalam bumi, yang turun dan naik ke langit, yang mempunyai kekuasaan tak terbatas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 23. Sunnatullahi allati qad khalaqa min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah yang telah berlaku sejak dahulu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan baginya. Menurut hukum alam, berdasarkan kajian dan penelitian, Indonesia adalah satu negara yang rawan bencana alam. Karena Indonesia terletak di kawasan pertemuan tiga lempengan bumi, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indonesia Australia. Terletak di daerah Sabuk Afi, terkenal dengan sebutan Ring of Fire, di mana terdapat 187 gunung berapi berderet dari barat ke timur. Siklus alam yang menimbulkan bencana alam sering dipahami akibat kemaksiatan dan rusaknya moral akidah penduduk setempat, sehingga pihak yang paling dirugikan adalah korban bencana alam. Mereka harus menanggung derita ganda. Sudah mereka kehilangan segalanya, mereka juga menjadi sasaran kutukan berdosa dari pihak yang lain. Kedua, kerusakan akibat ulah dan tangan-tangan manusia. Bencana alam bisa ditimbulkan oleh eksploitasi manusia terhadap alam yang berlebihan.
melakukan tindakan-tindakan merusak alam dengan tidak memikirkan adanya keseimbangan. Kerusakan tersebut dilakukan akibat dari ulah tangan-tangan keserakahan manusia di muka bumi dengan tidak memikirkan akibatnya. Allah memperingatkan sekaligus memperlihatkan dari sebahagian kerusakan apa yang mereka perbuat. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ar-Rum ayat 41-42. Zaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aksaruhum musyrikin. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia. Allah hendak memperlihatkan dari sebahagian apa yang mereka perbuat. Mudah-mudahan mereka kembali. Katakan Muhammad, berjalanlah kalian di muka bumi, pandanglah bagaimana akibat orang-orang yang merusak sebelum kamu. Kebanyakan mereka menyekutukan Allah. Bencana alam, baik itu berupa tsunami, gempa bumi, longsor, banjir, dan lainnya, ada yang merupakan siklus alam biasa atau yang disebut sunatullah. Namun ada juga yang dilakukan oleh tangan-tangan ulah nafsu serakah manusia dengan tidak memikirkan keseimbangan alam semesta. Dalam pandangan Islam, semua itu adalah merupakan ujian bagi manusia agar kembali sadar dan kembali pada jalan yang benar. Betapa kecil dan tidak berdayanya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar manusia sadar terhadap apa yang luput dari kamu, tidak terlalu gembira atau bangga hati terhadap pencapaian prestasi yang diraihnya. Kembali sadar atas kerusakan alam yang diperbuatnya, serta kembali mengingat akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, "Iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Apabila musibah itu datang kepada mereka, mereka mengucapkan, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Bagi yang memiliki keleluasaan rezeki, mari kita bantu dan tolong saudara-saudara kita yang terkena musibah. Dan bagi yang rezekinya pas-pasan, kita doakan semoga yang terkena musibah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, pertolongan, jalan keluar yang baik bagi kehidupannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.